Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang tarif pajak. Adapun subbab materi dari tarif pajak ini adalah yang pertama pengertian tarif pajak, yang kedua dasar pengenaan tarif pajak, dan yang ketiga contoh dasar pengenaan tarif pajak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Santi Erholinggi, yang kedua ada Cynthia Wantu, dan yang ketiga ada Sri Melan Kaiha. Materi yang pertama yaitu pengertian tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Berikut beberapa pengertian tarif pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rismawati Sudirman SE MSA dan Antong Amiruddin SE MSI, tarif pajak ialah ketentuan presentasi atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Yang kedua, menurut Supramono SE MBA DBA dan Teresia Woro Damayanti SE, tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentasi. Yang ketiga, menurut Dwi Sunar Prasetyono, tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Materi selanjutnya yaitu jenis tarif pajak. Ada beberapa jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua, tarif pajak progresif. Yang ketiga, tarif pajak tetap. Yang keempat, tarif pajak degresif. Yang kelima, tarif pajak marginal. Yang keenam, tarif pajak efektif. Dan yang terakhir, tarif pajak ad valorem. Materi selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Secara umum, dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang pertama yaitu ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, ada nilai ekspor. Nilai ekspor itu berupa uang juga, tetapi di situ dia termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang ketiga, itu ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini. Contoh dasar penegakan pajak. 1. Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan objek pajak. Kedua, piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. Dasar pengenaan pajak DPP piutang bunga adalah nihil. 3. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. Dasar pengenaan pajak atau DPP piutang adalah 100. Keempat, pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP pinjaman yang diberikan adalah 100.
Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.